Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Gume Channel. Bersama saya di sini Yusuf Maulana. Dan pada episode kali ini atau di video kali ini, gue pengen cerita tentang pengalaman kehidupan gue yang mungkin bisa kalian jadikan sebuah motivasi atau pembelajaran buat kehidupan kalian juga sama. Di sini gue bakalan cerita tentang pengalaman gue ngamalin sholat tahajud ya, yang bisa ngerubah kehidupan gue. Jadi sebelum gue lanjutin ke cerita gue di sini, jangan lupa buat kalian agar subscribe channel gue ini agar gue juga bisa ngasih konten atau video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita gue. Oke, di sini gue pengen cerita tentang pengalaman hidup gue yang benar-benar ini nyata, real, tidak dibuat-buat atau apapun itu ya, atau dibuat-buat untuk konten semata. Tapi tidak, di sini gue pengen cerita yang benar-benar real, nyata, dan gue alamin secara benar-benar nyata, tidak dibuat-buat di sini. Singkat cerita, gue waktu itu bekerja di salah satu perusahaan di tempat gue di sini di daerah Bandung, dan gue juga udah cukup lama kerja di situ, sekitaran 5 tahunan. Dan setelah gue bekerja di situ selama kurang lebih 3 tahun setengahan atau nyampe 4 tahun, gue memutusin buat buka usaha di sini karena gue ingin ngerubah kehidupan gue, ingin ngerubah kehidupan perekonomian gue, ingin ngerubah kehidupan keluarga gue, karena di sini gue juga udah nikah pas gue kerja di situ selama 3 tahun. Jadi gue ingin ningkatin ningkatin perekonomian kehidupan gue untuk menghidupi istri gue, untuk membahagiakan keluarga kecil gue. Dan singkat cerita, di sini gue membuka suatu usaha, karena di sini gue nyoba-nyoba membuka suatu usaha ini baru pertama kali karena gue pengen ningkatin ekonomi kehidupan gue. Jadi gue belum mempunyai pengalaman apapun, tapi di sini gue mempunyai tekad yang kuat, mempunyai impian yang kuat buat keluarga gue. Jadi di sini gue nyobain membuka usaha. Waktu itu gue membuka suatu usaha bengkel, tapi di sini gue masih dalam keadaan bekerja karena gue belum 100% buat nyanggupin di usaha gue tersebut. Jadi gue di sini sambil buka usaha dan gue juga sambil bekerja, karena gue di sini bukanlah orang kaya atau bukan keluarga dari yang berada. Jadi di sini gue pas waktu buka bengkel atau buka usaha gue di sini, gue uangnya pinjam dari salah satu bank di sini, dan gue dengan terpaksa harus ngejaminin sertifikat rumah orang tua gue. Tapi gue mempunyai keyakinan bahwa gue itu bakalan maju dan gue sanggup ngembangin usaha gue waktu itu. Dan di sini singkat cerita, usaha gue berjalan selama 6 bulan, cukup membaik lah, cukup bagus, prospeknya juga cukup bagus. Tetapi pas 6 bulan, jangka 6 bulan lebihan lah, di situ baru melorot omset gue, melorot tentang pendapatan gue, dan di situ gue juga benar-benar udah pusing, sedangkan gue mempunyai cicilan dan nafkah buat keluarga gue, keluarga kecil gue di sini. Jadi di sini gue benar-benar udah bingung, udah kebingungan banget, dan gue coba cari akar masalahnya apa sih yang sebenarnya terjadi bisa jadi kayak gini, yang benar-benar udah naik bisa sampai anjlok. Dan di situ gue benar-benar udah bingung dan gue coba cari akar masalahnya, ternyata ada di pegawai gue yang benar-benar setelah gue nyobain gak kerja selama 2 hari, ngambil cuti, dan benar-benar di tempat gue itu dijadikan tempat yang benar-benar
nggak baik lah intinya. Jadi sambil bekerja, pekerja gue itu sering mabuk-mabukan, terus ngelayanin konsumennya ngasal-ngasalan. Jadi pantesan aja lah ketemu akar masalahnya ternyata di situ ya permasalahannya. Singkat cerita lah gue di situ coba buat nyari-nyari nyari-nyari pekerja yang lain, tapi gue kan sambil bekerja jadi benar-benar sulit ya buat gue nyari pekerja di situ. Dan akhirnya gue pusing karena gaji gue habis buat cicilan sertifikat rumah gue yang di bank. Jadi gue benar-benar udah kalap, udah bingung dan gak tahu harus gimana lagi karena perekonomian gue di sini benar-benar anjlok. Yang tadinya gue yakinin bakalan berhasil, ternyata Tuhan berkata lain dan berkehendak lain. Tapi di sini gue gak putus asa ya untuk gue menyerah, dan di sini gue mencoba buat mendekatkan diri gue dengan lebih mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya gue lebih meningkatkan lagi keimanan gue dan memperdalam lagi ilmu keagamaan gue di sini. Ternyata banyak yang salah daripada diri gue, pantesan usaha gue gak berhasil. Bukan karena Tuhan gak sayang sama gue, tapi ternyata Tuhan ngasih cobaan itu karena Tuhan ngasih apa sih, intinya bukan karena Tuhan gak sayang sama gue, tapi Tuhan pengen menguji mental gue di sini. Dan gue coba lebih mendekatkan diri lagi, dan gue sedikit mendengarkan beberapa ceramah ya di YouTube waktu itu. Dan gue ketemu dengan salah satu ustadz yang berceramah tentang bukan keajaiban sih, tentang fadilahnya sholat tahajud. Benar-benar ingin mencoba untuk menjalankan sholat tahajud tersebut. Di saat gue kebingungan, di saat gue nggak punya apa-apa, di saat semuanya berantakan, gue masih berpegang teguh sama Tuhan gue, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gue ngamalin sholat tahajud ini kurang lebih sekitaran ada 1 bulanan juga. Allah sudah memberikan suatu keajaiban buat kehidupan gue, padahal gue itu belum istiqomah dikarenakan gue itu baru ngejalaninnya selama 30 hari kurang lebih lah segitu. Dan seketika Allah memberikan keajaiban kepada gue dan keluarga gue waktu itu, di saat perekonomian gue benar-benar susah dan gue bingung sebenarnya harus ngapain lagi. Dan Allah memberikan jalan buat gue, yaitu gue berkompromi dengan keluarga gue, berdiskusi dengan keluarga gue, dan pada akhirnya keluarga gue itu mutusin ya udahlah, kamu jual aja rumah ini, kali aja laku. Dan benar-benar orang tua gue itu ngorbanin rumahnya buat gue. Dan di situ gue benar-benar sedih, benar-benar terpukul, tapi apa boleh buat, dan apa daya gue ya di sini, karena gue udah nggak bisa bayar lagi cicilan, bahkan untuk nafkah gue kepada istri gue itu cukup dikatakan kurang, benar-benar kurang. Dan gue dengan sangat menyesal ngambil keputusan kepada orang tua gue, ya udah gue bakalan jual. Dan gue terus aja ngelaksanain sholat tahajud, sholat fardu gue lebih ditingkatin lagi, lebih diperbaiki lagi, dan tentang ilmu keagamaan gue lebih diperdalam lagi. Dan gue seketika waktu itu dengan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat itu tempat yang gue sewa itu kan ada sisa lagi, kan gue waktu itu ngontraknya itu selama 1 tahun, masih ada sisanya kurang lebih 4 bulanan. Dan tanpa gue iklanin, tanpa gue apa-apain, dan sebenarnya juga gue agak sedikit kebingungan sih, kenapa ada orang yang mau ngontrak kontrakan gue, padahal gue nggak nawarin ke siapapun atau
ngiklanin bahwa tempat gue itu mau dikontrakin, dan di situ ternyata ada orang yang mau ngontrak tempat gue, dan pada akhirnya gue sedikit tenang, sedikit lega karena gue masih punya uang pegangan buat ngoper alih tempat gue yang udah nggak kepake itu. Dan di situ gue pindah lagi ke rumah orang tua gue, dan nggak lama dari situ sekitaran 1 bulanan lah, sekitaran 1 bulanan kurang lebih, ternyata gue nyoba ngiklanin ke sebuah aplikasi atau sebuah marketplace ya, rumah gue mau dijual, dan tanpa basa-basi ada orang juga yang mau membeli rumah gue dengan harga yang begitu tinggi tanpa mempertanyakan suratnya. Itulah sebuah keajaiban yang Allah berikan kepada saya. Padahal di situ sertifikat rumah saya itu berada di bank, tetapi si pembeli tidak menanyakan hal tersebut karena sebenarnya gue juga kebingungan kenapa si pembeli bisa gak nanyain. Dan alhasil alhamdulillah waktu itu jadi rumah gue dibeli, dan gue ngambil sertifikat rumah gue itu di bank dan buat dikasihin, dan ada sisanya buat gue beli rumah lagi bersama orang tua gue, dan sisanya gue beliin lagi buat rumah orang tua gue di sini yang sekarang masih gue tempatin. Dan di situ gue benar-benar merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan cobaan itu pasti dengan jawabannya, dan gue yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap cobaan itu menjadikan sebuah pembelajaran atau pengalaman buat kehidupan gue agar kehidupan gue juga lebih baik. Dan singkat cerita sekarang gue bersama keluarga gue udah mempunyai sebuah rumah lagi yang baru, dan gue juga mempunyai sebuah pekerjaan yang baru dengan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, dengan gaji yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini gue benar-benar sangat intinya ya, di sini gue benar-benar percaya dengan semua janji-janji Allah, terutama pada sholat tahajud ini, dan fadilahnya benar-benar kerasa banget buat diri gue di sini. Dan singkat cerita ya, dan di sini gue sekarang kehidupan gue udah mulai ada peningkatan lagi buat ke lebih baik, dan gue juga pengen membuka usaha lagi, tetapi dengan modal yang pengen gue pegang sendiri tanpa gue harus minjem ke bank atau apapun itu. Jadi intinya atau kesimpulannya pada video kali ini gue pengen ngasih tahu buat kalian, kalau kalian mempunyai masalah atau apapun itu, jangan lupa buat kalian untuk dekatkan diri kalian, takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kalian juga bisa lebih membaik, dan kalian juga bisa ngamalin kayak gue ini, ngamalin sholat tahajud, dan keajaibannya benar-benar kerasa banget buat kehidupan kita di sini. Baik, terima kasih buat kalian yang udah nyimak videonya dari pertama sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa dijadikan sebuah pembelajaran juga buat kalian. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.